Baiklah, perkenalkan nama saya Glenn Aprilio Gosal dengan NIM 2014 2010 19, jurusan A1 Keperawatan semester 3, Fakultas Universitas Pembangunan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tentang pemeriksaan Leopold dan inisiasi penyusuan ini. Terima kasih. Leopold terbagi menjadi 4 bagian, yaitu Leopold yang pertama. Leopold ini dilakukan untuk mengetahui usia kehamilan dan bagian janin apa yang terdapat di bagian atas perut ibu, fundus uteri. Caranya adalah dokter akan meletakkan kedua tangan di bagian atas perut ibu untuk memperkirakan bagian teratas tersebut. Jika teraba keras dan bulat, maka kemungkinan adalah kepala janin. Jika lembut dan lunak, maka bisa menandakan bagian bokong. Idealnya di bagian ini teraba bokong janin. Pemeriksaan Leopold yang kedua ini adalah gerakan Leopold ini mengharuskan pemeriksaan dan melakukan palpasi, perabaan di sisi perut ibu. Dokter kandungan atau bidan akan meletakkan kedua tangan pada area tersebut, lalu melakukan tekanan lembut tapi dalam. Tujuan Leopold yang kedua adalah menentukan posisi janin, apakah menghadap kanan atau kiri. Dokter akan merasakan bagian yang lebar dan keras dan menandakan itu adalah punggung janin. Misalnya, jika dokter meraba bagian keras dan lebar di kiri, lalu bagian kanan terasa lunak dan tak beraturan, maka dokter akan menginterpretasikan sebagai janin menghadap kiri. Terima kasih. Pemeriksaan Leopold yang ketiga ini seperti halnya manuver pertama. Dokter akan memastikan presentasi janin, memperkirakan posisinya. Leopold ketiga ini bertujuan untuk memastikan bagian tubuh janin bawah rahim, apakah kepala, bokong, atau tungkai. Normalnya bagian terbawah ini adalah kepala, akan tetapi bagian ini juga bisa berupa kaki, pundak, maupun bokong. Jika hal ini terjadi, maka janin berisiko sungsang. Jika presentasi janin belum terasa atau kosong, maka kemungkinan letak janin adalah melintang. Pemeriksaan ketiga ini juga bisa digunakan untuk memperkirakan berat janin dan volume air ketuban. Pemeriksaan Leopold yang terakhir. Pemeriksaan Leopold dilakukan dengan meraba di bagian bawah perut. Tujuan gerakan ini adalah menentukan apakah janin sudah berada pada jalan lahir dengan masuk ke dalam punggul ibu atau belum. Apabila sudah masuk hingga rongga pinggul, biasanya kepala janin akan sulit teraba. Anda pun harus bersiap untuk menjalani proses persalinan dalam waktu yang dekat. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Inisiasi menyusui dini adalah proses bayi menyusu segera setelah dilahirkan, di mana bayi dibiarkan mencari puting susu ibunya sendiri, tidak disodorkan ke puting susu. Inisiasi menyusui dini akan sangat membantu dalam keberlangsungan pemberian ASI eksklusif dan lama menyusui. Dengan demikian, bayi akan terpenuhi kebutuhannya hingga usia 2 tahun dan mencegah anak kurang gizi.